Dumfries sebut hasil imbang versus Juve luar biasa bagi penonton, tapi mengecewakan bagi Inter Milan. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries mengakui hasil imbang 4-4 kemarin melawan Juventus adalah pertandingan luar biasa bagi penonton, tetapi tidak bagi Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset, Dumfries mengaku kecewa dengan hasil laga bertajuk Derby d'Italia di pekan ke-9 Serie A tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza kemarin, 28 Oktober 2024, antara Inter kontrak Juventus benar-benar menghibur. Hujan gol mewarnai laga, 5 gol tercipta di babak pertama, dan 3 gol lagi di babak kedua. Duel seperti ini belum pernah terjadi antara kedua tim. Baik Nerazzurri maupun Bianconeri sama-sama unggul di berbagai tahap pertandingan. Namun pada akhirnya kedua tim harus bermain imbang 4-4. Tim yang lebih senang dengan skor akhir kemarin pastinya adalah Juventus. Pasalnya, Bianconeri sempat tertinggal 2 gol di babak kedua. Oleh karena itu, selamat dari kekalahan melawan rival utama dalam pertandingan syarat gengsi dan sengit tentunya terasa seperti pencapaian yang luar biasa. Di sisi lain, Inter memiliki lebih banyak penyesalan karena buyarnya kemenangan mereka yang sudah di depan mata. Menurut Dumfries, laga ini memang menarik dan sangat menghibur bagi penonton. Namun bagi Inter hasil ini mengecewakan. Nerazzurri berjuang untuk mempertahankan gelar Serie A. Dan hasil imbang melawan rival langsung tidak membantu dalam memenuhi target tersebut. Saya pikir bagi para penonton, orang-orang yang menyaksikan drama 8 gol itu tentu saja menjadi pertandingan yang luar biasa, ujar Dumfries. Tetapi tidak bagi kami tidak boleh senang dengan kebobolan 4 gol di kandang sendiri. Tujuan kami adalah memenangkan pertandingan. Jadi, kami harus bermain lebih baik. Inzaghi akhirnya menemukan pengganti sepadan Hakan. Cedera Hakan Çalhanoğlu dan masalah kebugaran Christian Aslani telah membuka pintu bagi Piotr Zielinski sebagai regista baru tim Simone Inzaghi. Pemain Polandia itu bahkan juga mampu menggantikan peran pemain Turki dalam hal tendangan penalti dengan keberhasilan 100%. Seperti yang diungkapkan Corriere dello Sport, Piotr melewati ujian dengan sangat baik dan memuaskan bagi sang pelatih. Tidak ada masalah dari cara ia memainkan peran regista, ditambah kelebihannya dari titik penalti yang terkenal sejak ia berada di Napoli. Zielinski bagus tidak hanya dalam menafsirkan perannya, namun juga dalam efektivitas permainannya. Mantan pemain Parenope ini adalah salah satu yang terbaik di Inter. Singkatnya, Inzaghi tak perlu lagi khawatir jika akan mengalami cedera karena ada Ziello yang siap menggantikan. Sementara itu, hierarki Christian Aslani di 6 gelandang Inter semakin tersudutkan karena ia kerap tampil mengecewakan. Mario Balotelli kembali ke Serie A Liga Italia, dikontrak Genoa hingga akhir musim. Klub Serie A Liga Italia, Genoa, resmi mendatangkan penyerang kontroversial Mario Balotelli. Kedua pihak telah menaikkan kontrak jangka pendek yang berlaku sampai akhir musim ini. Kontrak Balotelli mengikatnya di Genoa sampai akhir Juni 2025. Ia diperkirakan akan digaji sekira 400.000 euro, termasuk dengan berbagai bonus. Mantan penyerang timnas Gli Azzurri Italia itu telah melakukan sejumlah tes medis di kota tersebut pada Senin pagi. Genoa menggunakan julukan Super Mario saat mengumumkan perekrutan Balotelli di media sosialnya. Mantan penyerang Inter Milan, Manchester City, Liverpool, dan AC Milan itu berstatus tanpa klub sejak awal musim panas silam. Ia meninggalkan klub Liga Turki Adana Demirspor pada akhir kontraknya. Pertandingan terakhirnya di Turki berlangsung dengan kontroversial, saat ia mendapatkan kartu merah pada menit ke-39 untuk insiden yang tidak melibatkan bola meski ia menjadi kapten tim tersebut. Dalam wawancara terakhirnya, Balotelli mengatakan ia telah menolak sejumlah tawaran menggiurkan dari luar negeri pada musim panas ini, sambil berharap dapat direkrut klub Liga Italia. Genoa akan menjadi klub Liga Italia strata tertinggi pertama yang diperkuat Balotelli sejak ia membela Brescia pada musim 2019-2020. Di Brescia, Balotelli menyumbang 5 gol dari 19 penampilan. Ia juga sempat bermain di Monza pada tahun lalu. Juga dengan koleksi 5 gol di Liga, meski saat itu klub tersebut sedang berkompetisi di Serie B. Hakan Çalhanoğlu dan Acerbi masih belum bisa tampil kontra Empoli. Hakan Çalhanoğlu dan Francesco Acerbi kemungkinan tidak kembali tampil untuk Inter pada pertandingan tengah pekan ini kontra Empoli menurut surat kabar Corriere dello Sport. Keduanya baru akan memiliki peluang bagus untuk dapat kembali pada pertandingan Serie A akhir pekan nanti ketika tim melawan Venezia yang dikapteni Jay Itzes. Kemudian, ada pertandingan besar melawan Arsenal di Liga Champions dan Napoli di Serie A. Itu bisa jadi pertandingan di mana Çalhanoğlu dan Acerbi menargetkan untuk kembali ke performa terbaik mereka. Namun Inter harus berjuang tanpa keduanya setidaknya untuk 1 pertandingan lagi pada hari Rabu.
Pekan ke-10 Serie A Italia, AC Milan akan menjamu Napoli di San Siro. AC Milan akan menjamu Napoli pada Selasa malam di San Siro dalam pertandingan yang dinanti-nantikan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Rafael Leao, yang mengalami awal musim yang kurang memuaskan, kemungkinan besar akan kembali memulai laga dari bangku cadangan. Pelatih Milan, Paulo Fonseca, yang baru saja memperkuat posisinya dengan kemenangan atas Inter, akan berusaha mengulangi kesuksesan serupa di laga besar ini melawan Partenopei. Sejak kedatangannya, Fonseca kerap membuat keputusan strategis yang cukup berani, termasuk saat laga melawan Inter. Kesuksesan tersebut menambah kepercayaan diri pelatih asal Portugal ini, yang kini ingin mengukuhkan posisinya melalui kemenangan melawan Napoli. Antonio Conte, yang sebelumnya diharapkan sebagian besar penggemar Milan untuk mengisi kursi pelatih i Rossoneri, kini melatih Napoli setelah memilih bergabung dengan Partenopei musim panas lalu. Hal ini menambah daya tarik dalam duel taktik antara kedua pelatih. Keputusan untuk mencadangkan Rafael Leao adalah salah satu yang cukup berisiko namun mencerminkan pendekatan Fonseca yang mengutamakan performa saat ini. Leao, yang kurang impresif di awal musim ini, masih perlu menunjukkan konsistensi. Keputusan ini juga memberi kesempatan bagi Okafor dan Pulisic untuk tampil sejak awal, sementara Chukwueze yang mulai menunjukkan performa positif diharapkan dapat memberikan dimensi baru di lini serang. Laga ini tidak hanya menjadi ujian bagi Milan untuk memperkuat posisinya di papan atas klasemen Serie A, tetapi juga kesempatan bagi Fonseca untuk membuktikan bahwa strateginya mampu mengalahkan salah satu tim terkuat musim ini. Manajer AS Roma Ivan Djuric dan Gianluca Mancini terlibat adu jotos ketika Giallorossi dibantai Fiorentina di Serie A. Penderitaan AS Roma di 2024-25 semakin dalam setelah dipermalukan Fiorentina 5-1 di Serie A, Senin 28 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kondisi klub ibu kota Italia itu kian kelam setelah Ivan Djuric, sang manajer, dan Gianluca Mancini, bek Roma, terlibat dalam adu jotos di ruang ganti, menurut laporan Corriere dello Sport. Laporan tersebut menambahkan bahwa Djuric terancam kehilangan pekerjaannya meski baru menjabat selama 40 hari. Pelatih asal Kroasia itu menggantikan legenda klub, Daniel De Rossi, sebagai manajer setelah Giallorossi mengawali musim ini dengan kurang ideal. Kendati demikian, tak banyak perubahan yang tercipta semenjak ia menjabat dan kini Roma terdampar di peringkat 11 Liga Italia dengan hanya 2 kemenangan dari 9 laga pertama. Sekelompok fans Roma kabarnya menunggu para pemain di luar stasiun kereta Roma Termini pada pukul 2 pagi waktu setempat. 4 pemain, yakni Paulo Dybala, Leandro Paredes, Mancini, dan Lorenzo Pellegrini, mendekati kerumunan fans tersebut untuk mencoba meredakan amarah mereka. Per Repubblica, Direktur Roma Florent Gisolfi telah membatalkan penerbangan ke Paris untuk menghadiri Gala Ballon d'Or, demi menggelar rapat darurat, Senin 28 Oktober waktu setempat di tengah situasi tegang klub. Belum bisa dipastikan apakah Djuric masih akan melatih Roma di laga Serie A selanjutnya kontra Torino. Jumat 1 November dini hari WIB.